apakah kalian sudah mempelajari rangkuman materi, kemudian PPT dan video yang sudah di-share di grup? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Karena pertemuan kita yang hanya 1 jam ini tidak cukup ya kalau tidak diimbangi dengan kamu belajar mandiri di rumah. Jadi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Rida dan Bu Sri Rahayu sudah mengirimkan rangkuman materi, video, dan berbagai macam hal yang harus kamu siapkan sebelum pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya tampil di gambar. Ada berbagai macam objek di alam sekitar kita. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan objek IPA? Silahkan tulis di chat. Kamu bisa lihat gambar ini semuanya adalah objek IPA. Ya, bagus. Ini ada Fitri Nur Faisah. Objek IPA adalah segala benda yang terdapat di alam beserta isinya. Oke, ada lagi? Oh, ditambah lagi dengan Muhammad Nur Rafi. Ibnu Rafi, Nur Rafi. Ya, ditambah dilengkapi pendapatnya tadi, objek IPA juga adalah segala interaksi. Ya, interaksi antara benda yang ada di alam. Bagus anak-anak. Alhamdulillah berarti kalian sudah mempelajari benar-benar rangkuman materi yang sudah di-share ya. Lanjut. Di objek IPA adalah segala benda termasuk makhluk hidup yang ada di alam sekitar kita beserta dengan interaksinya. Ada di alam. Iya, terima kasih. Oke. Kemarin kamu sudah mempelajari berbagai macam banyak ilmuwan ya yang sudah di-share di video ya. Saya merasa dan yakin kamu juga akan bisa seperti mereka. Ya, menjadi ilmuwan-ilmuwan muda yang nanti insya Allah bermanfaat untuk kemajuan bangsa kita. Ya, dalam kegiatan pembelajaran IPA tidak lepas dari kegiatan penyelidikan. Seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan, mereka melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Pengamatan berarti mengamati segala hal yang ada di alam, ya, mengamati segala objek yang ada di alam, benda maupun makhluk hidup beserta interaksinya. Kemudian inferensi. Coba saya ingin tahu siapa yang sudah memahami inferensi itu apa, tuliskan di kolom chat. Bagus. Ya, Arif Pratama. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Luar biasa ya, yang lain juga sudah mulai menyusul menjawab. Luar biasa anak-anakku, kamu memang benar-benar hebat ya. Terima kasih. Kita lanjut. Jadi kegiatan yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Baik anak-anak, dalam kegiatan penyelidikan tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Jadi hari ini fokus kita adalah mempelajari materi tentang bagaimana melakukan pengukuran dengan alat ukur yang tepat dan bisa membaca atau menentukan hasil dari pengukuran. Kalian sudah mempelajari bahwa di sekitar kita ada berbagai macam profesi atau kegiatan sehari-hari yang membutuhkan kegiatan pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Ya, kamu lihat di gambar ini 2 orang tampak sedang melakukan kegiatan pengukuran. Yang satu mengukur panjang dari sebuah buku, yang satunya mengukur panjang meja. Dari kegiatan ini nanti akan ada hasil dari pengukuran. Siapa yang pernah mengukur tinggi badan atau berat badannya? Saya, Bu. Saya, yang mana ya? Muhammad berapa? Saya, Bu. Ya, berapa tinggi badanmu, Nak?
146. Alhamdulillah. Sekarang berat badannya, tuliskan di kolom chat. 40 kilogram. Oke, alhamdulillah. Berarti sebenarnya kamu sudah tahu pengukuran itu apa. Ya, hari ini saya hanya mengajak kamu memperkuat kembali pemahaman kalian tentang kegiatan pengukuran. Ya, dalam kegiatan pengukuran tadi ada besaran, ya. Besaran kemarin sudah kita belajari, dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Iya, betul. Besaran pokok. Kemarin ada berapa besaran pokok? 7. 7. Siapa yang bisa tuliskan di chat? Masih ingat? Ketika kamu bermain kata, kita pakai kata supaya mudah ingat, yaitu masa paling indah waktu ku jumpa Susi. Ini untuk memudahkan kamu mengingat 7 besaran pokok. Ya, kita bisa bermain kata, Nak. Yang pertama, masa. Besaran pokok yang pertama. Pa-nya itu adalah besaran panjang. Indah, in-nya adalah intensitas cahaya. Ya, waktu, ya waktu. Ku, kuat arus. Jumlah zat. Kemudian suhu. Nah, jadi ingat kembali 7 besaran pokok. Kamu perhatikan di tabel 7 besaran pokok. Sudah tampak di situ? Ada besaran panjang dengan satuan meter. Kemudian besaran massa. Ini sudah kamu pelajari ya, Nak, ya, di rangkuman materi yang sudah saya bagikan. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Atau minimal ada 2 besaran pokok. Ya, misalnya luas. Luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Berarti ada 2 besaran pokok panjang. Ya, sehingga nanti satuannya adalah meter pangkat 2. Berikutnya setelah kita membahas tentang besaran, sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian alat ukur yang dipakai dalam kegiatan pengukuran IPA. Ya, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian beberapa alat ukur. Saya minta kamu menyebutkan alat ukur apa yang saya tunjukkan kepada kalian. Silahkan ditulis di kolom chat. Sudah siap? Ini alat ukur apa, anak-anak? Silakan ditulis di kolom chat. Namanya termometer, ya betul. Ini untuk mengukur apa? Suhu. Oke, bagus. Berikutnya, saya tunjukkan ini. Ini namanya apa? Ruang laboratorium. Alat laboratorium, ya betul. Tapi namanya apa ya? Anindia. Anindia, ya. Ini namanya gelas ukur. Untuk mengukur apa? Volume, ya bagus. Septi Afra, Cantika, terima kasih. Satu lagi, ini apa? Pembuka botol. Pembuka botol. Penggaris besi. Penggaris besi. Ini apa? Ada yang? Oh, ada yang pinter. Siapa ini? Wahyu Dwi Cahya. Pinter. Namanya mikrometer. Luar biasa Wahyu Dwi Cahya. Ini untuk mengukur apa ya? Oh, benda tipis. Ya, betul. Ya. Jadi, kalau saya ingin mengetahui ketebalan dari kertas ini, bukan untuk mengukur kuman ya. Hari ini kamu boleh salah, tapi setelah pembelajaran hari ini semuanya sudah bisa ya, Nak ya. Bagus. Ini tebalnya kertas. Kalau kita ukur pakai penggaris atau pakai mistar, nanti hasilnya kurang teliti. Sehingga ada alat ukur khusus yang namanya tadi apa?
Mikrometer. Jadi caranya nanti ini dimasukkan. Ya, kemudian kita putar sampai dia terkunci. Saya lanjutkan. Jadi untuk mengukur ketebalan kertas, kita nanti menggunakan mikrometer. Apa nama alat ukur ini? Oh, ada yang sudah bisa. Wahyu Dwi Cahya lagi. Jangka sorong, Bu. Jangka sorong. Terbiasa ini. Berarti materinya sudah dipelajari. Ya, karena di SD nggak ada ya ini ya. Nggak ada. Ya, jangka sorong ini untuk mengukur apa ya? Untuk mengukur besaran, Panjang dan lebar benda. panjang dan lebar benda. Boleh. Nah, Bu Rida punya spidol ini anak-anak. Ini kalau untuk mengukur diameternya spidol ini, kita akan kesulitan kalau pakai penggaris atau pakai mistar. Ya, jadi kita minta bantuan jangka sorong. Caranya, ini kuncinya dibuka, lalu ada ini rahangnya, rahang gesernya digeserkan ya nak ya, kemudian ditutup begini, kita kunci. Nah, kalau sudah dikunci, ini boleh dilepaskan. Sini nanti ada skala, kita akan pelajari bagaimana cara membaca skalanya ya. Karena itu harus. Kemudian kalau kita ingin mengukur diameter dalam, saya buka cincin Brida ya. Nah, kalau kita ingin mengukur diameter dalamnya cincin, sulit kalau kita pakai mistar. Ya, maka kita nanti pakai jangka sorong ini dengan menggunakan rahang yang di atas ini ya. Kita buka dulu kuncinya, terus kita geser sampai maksimal. Setelah itu dikunci. Ya, terus cincinnya boleh dilepas, maka di sini nanti akan terekam berapa skalanya yang menunjukkan hasil dari pengukuran diameter dalam cincin. Nanti bagaimana caranya menghitung, kita akan pelajari. Lalu ada lagi kelebihannya, yaitu untuk mengukur kedalaman. Misalnya ini ada lubang ya, kita ingin mengukur dalamnya. Kita bisa arahkan rahangnya ini. Nah, di bawahnya ada garis panjang. Nih, kita masukkan ke sini sesuai dengan kedalaman dari spidol ini ya. Kemudian kita geser sampai maksimal. Sudah selesai, kita kunci. Ya, ini sudah ketemu. Nah, ternyata kedalamannya sekian. Kedalaman ini nanti kita bisa baca di skala. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa alat ukur panjang, kemudian alat ukur massa dan alat ukur untuk volume ya, karena keterbatasan waktu hanya beberapa alat ukur yang kita bahas pada hari ini yang jarang atau belum pernah kamu pelajari di SD. Sekarang kita akan mengukur besaran panjang. Ini kan penggaris sudah biasa ya. Kamu bisa mengetahui panjang suatu benda dengan menggunakan mistar. Coba kalau gambarnya seperti ini. Berapa panjang pensil? Tuliskan di kolom chat. 8 cm. Aktif pertama yang jawab. Dimas, Hendra, Muhammad Alvino, bagus, luar biasa. Nah, sekarang saya ada kuis. Kuis ini kalau berhasil dijawab, nanti akan saya beri hadiah pulsa 10.000. Nanti tolong dituliskan namanya ya, dari kelas mana. Sehingga nanti saya bisa mengirimkan ke nomor HP kalian. Silakan dijawab. Berapa panjang pensil yang diukur? Berapa jawabannya? Terima kasih. Sekarang saya mau lihat jawaban yang pertama yang benar.
Oke, yang benar pertama, yang menjawab pertama adalah Zahrina. Ya. Aida Kamila dari kelas 7E. Jawabannya adalah 4 cm. Dari mana 4 cm? Soalnya tadi Ya. bingung. Soalnya bingung karena ini tidak dimulai dari 0. Ya, dimulai ujung dari pensil yang lancip itu menunjukkan skala 6,1. Kemudian bagian belakang pensil menunjukkan skala 2,1. Cara mengukurnya adalah skala akhirnya 6,1 dikurangi skala awal 2,1. Jadi hasil pengukuran panjang pensil ini adalah 4 cm. Selamat untuk Zahrina Aida Kamila. Nanti diinformasikan ke wali kelasnya ya, nomor HP-nya nanti akan saya kirim. Nah, hadiah untuk spesial untuk Zahrina. Sudah nemu 1 pemenang. Masih ada kuis lagi, Bu. Ada, nanti ada 5. Ya, tenang. Kita lanjut. Sekarang saya punya objek berupa batu di samping kubus itu ya. Batunya ukurannya nggak jelas, mau ngukur panjangnya repot, mau ngukur lebarnya repot, nah, mengukur tingginya juga repot. Kira-kira bagaimana cara mengukurnya ya? Nggak sulit mengukur benda yang ukurannya tidak beraturan, ya, untuk menentukan panjang, lebar, dan tingginya. Karena itu kita menggunakan ini. Gelas ukur. Ya, gelas ukur, betul, gelas ukur. Awalnya di gelas ukur ini kita masukkan air dengan volume tertentu, ya. Misalnya itu V1 ya, di gambar kalian V1. Volumenya adalah 50 ml. Kemudian hati-hati pelan-pelan batunya dimasukkan ke sini. Nah, kalau batunya dimasukkan, otomatis airnya akan naik ya. Nah, kita lihat volume sekarang setelah batunya dimasukkan ke gelas ukur. Berapa volumenya? Oh, ternyata di gambar volumenya 75 ml. 75 ml. Maka volume batunya saja adalah volume akhir, yaitu volume batu plus air dikurangi volume airnya saja. Jadi 75 ml dikurangi 50 ml, hasilnya 25 ml. Itu adalah volume Batu. satu. Oke, bisa anak-anak? Bisa. Bagus, jempol untuk kalian. Oke, ada tantangan berikutnya. Sekarang saya tanya, ini untuk kuis kedua, hadiah 10.000 pulsanya untuk yang pertama kali menjawab dengan benar. Pertanyaannya, berapa volume batu? Sekarang kita lihat jawaban yang benar. Siapa jawaban yang benar pertama? Kita lihat, sebentar saya lihat. Riko, Bu, Riko. Jawaban yang benar pertama adalah, jawaban yang benar adalah 10 ml. Ternyata jawaban yang benar adalah Dwi Andika. Kelas 7F. Dwi Andika, selamat ya. Loh Bu, kok sekarang lain gambarnya? Ya, coba perhatikan gambarnya anak-anak. Sebelum batu ini dimasukkan, airnya nggak tumpah. Ya, ketika batunya dimasukkan ke dalam tabung, ada air yang tumpah yang diukur di gelas ukur ini sebanyak 10 ml. Ya, maka volume batu ini adalah 10 ml.
atau sama dengan air yang tumpah? Nah, jadi jawabannya yang benar adalah Dwi Andika dari kelas 7F. Selamat untuk Dwi Andika. Kita lanjutkan untuk mengukur besaran berikutnya. Berikutnya kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Tadi kamu sudah menyebutkan bahwa jangka sorong bisa dipakai untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar, atau bisa juga untuk mengukur pelat, ya, ketebalan suatu benda. Ya, lanjut Pak. Ini misalnya cincin ya, cincin kita ukur diameter dalamnya, kemudian diameter uang juga kita ukur. Nah, supaya kamu paham, ini karena nggak ada di SD, maka kita pelajari bagian-bagian jangka sorong terlebih dahulu. Bagian-bagiannya adalah tampak di gambar ya. Kalau Bu Rida praktekkan tadi nggak begitu jelas karena ukurannya kurang besar. Nah, kalau di sini bisa kamu lihat, yang di atas ini adalah rahang tetap. Maksudnya tetap dia nggak bisa diapa-apakan. Tapi kalau yang ini bisa digeser. Ini rahang atas geser, yang bawah juga rahang geser. Atau ada juga yang menyebutnya dengan sorong. Jadi bisa disorong, didorong ya. Sedangkan yang ini, bisa. Yang ini rahang tetap atas dan ini rahang tetap bawah, itu tidak bisa digeser. Jadi dia sudah paten seperti itu ya. Kemudian di sini ada tombol pengunci untuk mengunci skala kita biar tidak bergeser. Kemudian ada skala tetap atau skala utama yang di sini anak-anak dalam satuan sentimeter. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jangka sorong ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm. Nah, kalau kamu mempelajari mengukur menggunakan mistar, nih ya, ini. Jadi ketelitiannya hanya 1 cm. Nah, sehingga jangka sorong lebih teliti dibandingkan menggunakan mistar. Lalu di bawah ada skala Nonius. Cara menggunakannya, benda yang mau diukur dijepit di sini sampai maksimal. Setelah itu tombolnya dikunci. Ya, setelah tombolnya dikunci, kita lihat skala utama dan skala Nonius yang ada di jangka sorong. Gimana cara mengukur, menghitung panjang benda yang kita ukur, Bu? Nah, kita perhatikan bagaimana skala yang tampak pada jangka sorong. Ingat sekali lagi, yang kamu perhatikan adalah skala utama dan skala geser atau skala Nonius. Misalnya, kita akan mengukur diameter kelereng. Ya, mengukur diameter kelereng, maka seperti biasa yang kamu sudah lihat tadi, kelerengnya dijepit dulu, setelah dikunci, kita baru melihat skalanya. Yang kamu lihat adalah skala utama yang di atas ini dengan satuan sentimeter dan skala Nonius yang di bawah ini. Ya, kita lihat mana yang dilihat pertama adalah angka sebelum angka 0 pada skala Nonius. Saya ulangi lagi. Angka sebelum angka 0 pada skala Nonius. Ya. Sebelum angka 0, skala utamanya yang tampak adalah ini. Angka berapa, Nak? Angka 2. Nah, itu skala utama yang tampak di skala utama yang sebelum angka 0. Nih, angka 0 nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser. Belum, Pak. Belum. Saya ulangi lagi. Skala utamanya adalah 2 cm. Kenapa 2 cm, Bu? Karena angka 2 cm itu adalah angka sebelum angka 0 pada skala Nonius. Bisa dipahami sampai di sini? Ya.
Oke, langkah kedua adalah melihat skala nonius. Yang dilihat apa, Bu? Yang dilihat adalah skala nonius yang garisnya berhimpit dengan skala utama. Yang tampak di gambar ini, skala noniusnya adalah 6. Karena 6 berhimpit dengan skala utama. Bisa, Nak? Nah, kemudian karena ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm, maka angka 6 ini kamu kalikan dengan 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,06 cm. Setelah itu langkah ketiga adalah jumlahkan hasilnya. Jumlahkan hasilnya. Yang pertama skala utamanya 2 cm, skala noniusnya 0,06 cm. Maka diameter kelereng adalah, oh ini bukan kali ya, 2 ditambah 0,06 cm. Hasilnya adalah 2,06 cm. Bisa? Bisa? Kita coba ya, ada kuis berikutnya. Pertanyaannya adalah, berapa panjang benda yang diukur? Itu hasilnya 1,225. Oke, saya cari yang mendekati ya. Septian, kelas 7F lagi. Muhammad Septian, kelas 7F. Oke, lanjut. Tinggal 2 lagi. Selesai ya. Lapar selama ini silakan makan ya. Silakan makan yang banyak. Nah, sekarang mengukur ketebalan kertas. Lanjut, Pak. Nanti ada tugas ini loh. Jadi kamu harus tahu. Sekarang kita menggunakan alat ukur yang namanya micrometer stroke. Bagian-bagiannya ini ya. Ini ada rahang tetap, kemudian rahang geser, kemudian mur pengunci, lalu skala. Ini yang harus kamu perhatikan adalah skala utama dengan skala nonius. Ya, next. Cara mengukurnya adalah, misalnya kita akan mengukur ketebalan suatu benda atau plat benda. Maka yang pertama kalian ukur adalah, pertama perhatikan skala utama. Skala utama yang kamu perhatikan adalah skala utama yang dekat dengan garis pada skala noniusnya. Di sini tampak 1,5 mm. Kemudian lihat skala nonius. Skala nonius yang lurus dengan skala utama. Lurus atau sejajar dengan garis pada skala utama. Di sini tampak adalah 30. Tapi satuannya adalah milimeter. Karena ketelitiannya sampai dengan 0,01. Karena itu 30 dikalikan dengan 0,01 milimeter. Langkah ketiga, jumlahkan. Ya. Skala utamanya 1,5 ditambah dengan skala nonius 0,3, maka hasil pengukurannya adalah 1,8 mm. Nah, ini cara mengukur menggunakan micrometer stroke. Bisa, Anak? Oke, sekarang kita kuis yang keempat. Kuis yang keempat. Next, Pak. Berapakah tebal plat yang diukur oleh mikrometer ini? Wahyu Dwi Cahya. Kelas 7B. Oke, selamat untuk Wahyu Dwi Cahya dari kelas 7B. Kita lanjutkan terakhir anak-anak ya, masih semangat ya. Sekarang kita mengukur massa. Ini alat ukur massa yang ada di sekitar kita. Next, Pak. Terakhir ya. Nah, yang belum pernah kamu pelajari di SD adalah neraca Gauss.
Kalau neraca-neraca timbangan yang lain, saya yakin kamu sudah paham. Tapi kalau neraca house mungkin belum pernah ya, sehingga perlu dikenalkan pada kalian. Nah, neraca house ini bagian-bagiannya adalah seperti ini. Bisa kalian pelajari di rangkuman ya, sudah ada. Sekarang cara mengukur menggunakan neraca house. Next, Pak. Nah, pada neraca house ada dua macam, ada yang tiga macam ya, ada yang 2 lengan, ada yang 3 lengan, ada yang 4 lengan. Nah, di gambar ini adalah neraca house 3 lengan. 3 lengan itu artinya skalanya ada 3 macam. Yang di sini adalah skala ratusan, kemudian skala puluhan, dan skala satuan. Bagaimana cara menghitung atau mengukur massa benda yang diukur dengan menggunakan neraca house ya? Tinggal kita gabungkan. Yang ratusan berapa? 500. Kemudian yang puluhan 40 gram. Kemudian yang satuan 2,5 gram. Maka massa benda yang diukur adalah 542,5 gram. Bisa? Oke, bisa. Ya, terakhir sekarang kuis yang terakhir. Silakan, Pak. Berapakah massa benda yang diukur? Dari kelas 7A. Oke. Saya, Bu. Oke, selamat untuk bagus. 5.000 Orang Bu. dapat 1.000, Bu. Baik anak-anak, hari ini kamu sudah belajar mengukur beberapa alat ukur. Mengenal namanya, mengenal besarannya, dan mengenal bagaimana cara mengukurnya. Senang Bu Rida dan Bu Sri Rahayu belajar bersama kalian. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi materi-materi yang lebih menarik. Tapi kuncinya adalah kamu tetap semangat dan gembira. Yuk kita bersama-sama mengucapkan yel IPA. Belajar IPA. Tahu pasti coba aku bisa. Yes. Coba. Aku bisa. Yes. Anak-anak, senang sekali belajar bersama kalian. Waktunya sudah habis ya. Sebenarnya masih mau bersama kalian. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, semoga sukses. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pada kegiatan ini ada tugas, ayo lakukan ya. Kalian harus mencoba kegiatan pengukuran, nanti akan di-share di WA atau di Google Classroom tugasnya ya. Dan Bu Sri Rahayu pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.